أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وكفى وعلى نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang mesti kita syukuri adalah nikmat kita bisa melalui internet, kajian melalui internet ini, sehingga meskipun tidak bertatap fisik, tapi alhamdulillah kajian kita tetap berlangsung. Dan insya Allah ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai kajian sebagaimana Bapak Ibu sebelum-sebelumnya lakukan. Kita bersyukur atas nikmat ini, dan kita juga berharap mudah-mudahan kita tidak terhalangi dalam situasi sekarang, situasi pandemi ini, virus corona ini, supaya tidak mendapatkan ilmu. Tapi insya Allah dalam situasi apapun kita masih bisa untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sharing di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kajian kita pada hari ini fokusnya pada persoalan tauhid. Dan insya Allah dalam 3 pertemuan ke depan kita akan mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan tauhid ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya langsung saja bahwa menjelaskan tentang akidah ini, para ulama menjelaskan definisi akidah itu adalah al-umurul lati yajibu an yusaddiqa biha qalbuk. Jadi akidah itu adalah hal-hal atau perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati kita. Wa tatma'innu ilaiha nafsuh, dan jiwa kita menjadi tenang kepadanya. Wa takunu yakinan 'indaka la yumazijuhu raibun wa la yukhalituhu syak. Dan keyakinan itu sama sekali tidak tercampur oleh keraguan sedikit pun. Itu yang disebut dengan akidah. Jadi nanti kita akan bahas tentang tema-tema atau maudhu yang dijelaskan dalam ilmu akidah ini. Tapi yang paling terpenting adalah kita pahami, yang kita inginkan dari belajar akidah adalah kita tidak ada sedikit pun keraguan pada maudhu atau tema-tema yang nanti dijelaskan dalam persoalan akidah. Nah, di kitab yang menjadi kajian kita itu kitab Aqidatuna, di situ di penjelasan para ulama tentang tauhid pun ada yang memberikan definisi yang berbeda-beda. Sebagian mereka ketika mereka bicara tentang tauhid, mereka bilang ilmun yubhasu fihi an dzatillah. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang zat Allah, kemudian tentang Rasul, kemudian apa yang menjadi wajib, sifat-sifat yang wajib yang ada pada Allah, apa yang mustahil pada Allah, sifat-sifat yang wajib pada Rasulullah, apa yang tidak mungkin ada pada Rasulullah, dan hal-hal sam'iyat. Sam'iyat itu hal-hal yang hanya bisa kita dapatkan melalui kabar yang Rasulullah SAW jelaskan, dan memang kalau kita logikakan itu sulit. Misalnya seperti apa, surga, neraka dan seterusnya, yang kita tidak bisa melihat dengan panca indera kita, karena dia ini adalah kabar yang Allah SWT jelaskan atau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Nah, ini sebagian mereka mendefinisikan tauhid seperti itu. Tapi kalau akidah tadi, mereka mendefinisikan hal-hal yang mesti diimani, yang kemudian membuat jiwa kita itu menjadi tenang, dan keyakinan kita itu sedikit pun tidak tercampuri dengan hal-hal yang bersifat ragu dan lain sebagainya. Artinya saya ingin dari ta'rif ini sebenarnya ulama ingin menegaskan bahwa
kajian tauhid ini tidak boleh kemudian membuat kita sehingga menjadi orang yang kemudian hatinya menjadi kering karena setelah kita kaji kita kemudian memvonis A, B, C dan seterusnya, si fulan A, si fulan B dan seterusnya, yang kemudian membuat diri kita itu tidak menjadi tenang. Tapi mestilah mempelajari akidah atau tauhid itu membuat diri kita menjadi tenang. Nah, adapun tauhid sebagian para ulama menjelaskan seperti tadi, tauhid itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang zat Allah, tentang Rasulullah, hari kiamat, hal-hal samiyat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti berikutnya ada juga yang kemudian mereka membuat tema dalam ilmu akidah ini mereka bagi menjadi 3. Ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 3. Yang pertama mereka bilang dalam ilmu tauhid ini atau akidah ini kita akan bahas pertama tentang al-ilahiyah. Al-ilahiyat itu adalah hal-hal semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana nama-nama Allah, sifat Allah, sifat-sifat apa saja yang ada pada Allah, yang wajib ada pada Allah, yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti kita akan bahas tentang misalnya ayat-ayat yang selama ini kalau Bapak Ibu mungkin sempat lihat di YouTube atau apapun atau penjelasan ayat-ayat yang misalnya kalau kita dengar dia seakan-akan membuat kita memvisualisasi Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Misalnya seperti ayat-ayat yadullahi fawqa aydihim, Allah itu punya tangan. Kemudian kayak di surat Ar-Rahman kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di alam raya ini akan hancur kecuali wajah Allah. Jadi beberapa ayat yang kalau kita lihat secara zahirnya seakan-akan orang akan memvisualisasi Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah seperti makhluk. Karenanya nanti ini yang akan menjadi pembahasan kita nanti. Jadi bagian pertama adalah al-ilahiyah. Itu yang berkaitan dengan Allah SWT. Yang kemudian yang kedua adalah an-nubuwat. Nubuwat itu apa saja yang berkaitan dengan para rasul yang mesti kita imani. Sifat mereka, tugas mereka apa dan seterusnya. Ini nanti akan kita jelaskan pada bagian kedua. Lalu bagian yang terakhir, sebagian ulama menyebutkan dia adalah as-sam'iyat. Sam'iyat sebagaimana tadi yang sempat saya singgung tadi, hal-hal yang di luar dari nalar kita, misalnya seperti surga, neraka, siksa dalam kubur, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat yang di luar cuaca indera kita. Nah ini dibahas nanti di persoalan samiyat, termasuk juga dalam samiyat ini adalah jin, kemudian alam-alam lain itu yang dijelaskan di dalam samiyat. Namun nanti ada para ulama juga yang membuat dia menjadi 4. Jadi tadi ilahiyat, kemudian nubuat, kemudian terakhir samiyat. Ada yang menambah lagi yaitu ar-ruhaniyat. Ar-ruhaniyat mereka ingin membedakan jadi yang bagian surga, neraka, siksaan itu di kubur dan sebagainya. Mereka ingin pisahkan dari alam jin. Jadi mereka bilang jin itu masuk pembahasannya di ar-ruhaniyat, jadi alam yang berbeda. Jadi sebagian mengatakan maudu atau tema dalam akidah itu dibahas 4 hal ini. Lalu kemudian nanti yang sebagian lagi membuat dia menjadi 3. Pada dasarnya ini cuma istilah mereka saja. Tapi kalau kita kaji lebih dalam ya sebenarnya nggak ada masalah. Ini cuma persoalan istilah saja. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya masuk langsung dengan penjelasan nanti tentang tentang ilahiyat, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang ini menjadi rukun pertama di keimanan kita, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sempat jelaskan tentang akidah. Jadi kalau setelah di sini Bapak Ibu belajar tentang akidah ini atau tauhid ini atau nanti belajar di manapun, yang ingat yang kita ingin itu adalah kita pelajari dan hati kita menjadi tenang. Bukan mempelajari setelah itu kemudian kita bikin untuk jadi bahan diskusi atau saling menghujat dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira ini jadi hal penting buat kita. Mestinya
Jangan sampai kita pelajari lalu kemudian dia jadi polemik di masyarakat karena kita misalnya baru baca satu dan seterusnya baru pelajari A, B, C, D lalu kemudian kita bikin hal di masyarakat. Ya, sebisa mungkin kita belajar akidah ini cukuplah membuat kita menjadi orang yang tenang, yang hatinya menjadi lembut. Nah, para ulama bilang tentang mereka kaji tentang derajat keyakinan. Jadi misalnya kita bahas tentang Allah SWT, kita bahas tentang Rasulullah, kita bahas tentang hari akhirat dan seterusnya. Mereka bilang untuk mempelajarinya akan menghasilkan di antara kita tuh akan berbeda-beda tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkat keyakinan kita kepada Rasulullah, tingkat keyakinan kita kepada hari akhirat dan lain sebagainya itu setiap kita akan berbeda. Lalu para ulama mereka bikin contoh ilustrasi. Jadi mereka bilang, katakanlah ada seorang yang belum pernah menginjakkan kaki ke Mesir, di bumi Mesir. Lalu dia cuma dengar saja. Jadi dia dengar ada yang menyebutkan ada satu negeri namanya Mesir, di sana ada piramid, ada swing, ada Masjid Azhar dan seterusnya. Dia cuma dengar. Ketika dia dengar dari orang yang dia yakin, dia percaya orang ini, ya, ketika dia percaya orang yang bicara ini orang yang biasanya tidak berbohong dan sebagainya, itu biasanya dia punya keyakinan. Dia bilang, oh iya, kalau orang ini bicara berarti ketemu yakin gitu, pasti ada yang namanya negeri Mesir. Meskipun dia belum lihat foto dan sebagainya, tapi dia yakin bahwa ada yang namanya negeri Mesir. Cuma keyakinan orang ini itu masih mungkin terkena keraguan karena hanya baru dia dengar saja. Tapi nanti kalau misalnya orang ini dia misalnya pegang foto lalu kemudian dia lihat negeri Mesir, keyakinan dia sebelumnya waktu dia dengar itu akan berbeda dengan keyakinan pas lihat foto itu. Jadi saya sulia negeri Mesir di sini dia lihat akan foto semua, maka keyakinan dia itu berubah. Tapi apakah masih kuat? Masih memungkinkan masuk keraguan pada persoalan ini. Maka saat misalnya dia beli tiket dan memutuskan berangkat ke Mesir, sampai di Mesir kemudian menginjakkan kaki, dia lihat dia berjalan di Mesir, kemudian dia lihat apa yang disesuaikan dengan foto-foto sebelumnya, maka saat itu keyakinan dia sudah sangat full. Sehingga kalau misalnya dia kembali ke Indonesia, ada orang bilang, seluruh orang Indonesia misalnya bilang bahwa tidak ada negeri Mesir, maka perkataan mereka itu pun tidak ada sedikit pun berpengaruh pada hati dia, karena dia sudah melihat benar-benar kota Mesir itu, negeri Mesir. Nah, ini ilustrasi yang dibuat oleh para ulama supaya menegaskan tentang tingkatan akidah kita setelah kita pelajari tentang Allah, kita pelajari tentang Rasul, kita pelajari tentang hari kiamat dan seterusnya yang berkaitan dengan hari kiamat, surga neraka dan seterusnya itu. Jadi kita ini nanti akan kita evaluasi, kita timbang diri kita masing-masing. Kalau orang Islam kalau ditanya kenal Allah, ya semua orang kenal Allah. Tapi persoalannya siapa yang benar-benar tergerak hatinya cepat-cepat datang menuju Allah SWT saat azan. Nah, itu jadi persoalan lain lagi. Nah, ini yang saya maksudkan, kita mempelajari akidah sehingga membuat kita tuh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kita cuma dengar saja kayak tadi yang ilustrasi tadi, tapi lebih daripada itu, misalnya kita sampai sudah lebih dekat dengan Allah, sampai lebih lagi kemudian ke tingkat di mana tidak ada lagi keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib, kata beliau untuk menjelaskan tentang ataupun situasi keimanan, kata beliau lau kushifal ghita mazdadtu yakinan. Sebenarnya kalau beta ini, kalau orang kalau Allah SWT subuka tabir hijab ini, orang bisa lihat malaikat, bisa lihat jin, atau bisa lihat neraka dan surga, beta keyakinan ini sangat bertambah. Ya ibaratnya kayak gelas yang sudah penuh, mau isi di mana lagi susah bisa. Jadi kita belajar tentang akidah atau tauhid, itu membuat hati kita menjadi hati yang tenang, yang yakin sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kita kaji adalah tentang al-ilahiyat.
Tentang ilahiyat kita akan bahas tentang zat Allah. Penjelasan dalam Al-Quran menjelaskan tentang zat Allah. Ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW isinya itu mengajak kita supaya tidak boleh bertafakur tentang zat Allah. Ya, hadis Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita diminta untuk bertafakur tentang penciptaan Allah dan jangan mencoba untuk masuk ke area bertafakur tentang zat Allah. Sebab akal kita tidak mampu untuk memikirkan tentang Allah SWT. Yang kadang-kadang orang-orang yang masuk ke area situ, ke zat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana dan seterusnya, itu kadang-kadang sampai menghasilkan mereka pikiran-pikiran yang aneh. Bahkan sing sadiki ada yang juga menyebutkan sampai gila. Karena memang zat Allah terlalu luas untuk mau dipikir tentang zat Allah. Hanya saja makanya Allah dalam Al-Quran terlalu banyak Allah perintah kita untuk melihat tentang penciptaannya. Qul siru fil ardi fanzuru dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan tentang zatnya, tapi Allah minta kita supaya tidak boleh sampai terlalu dalam ke situ, karena kita tidak mampu untuk berpikir secara mau mendapatkan zat Allah secara jelas itu secara mendalam, itu sulit sekali karena keterbatasan kita. Nah, zat Allah ini kita bisa tahu dari asma dan sifat Allah, nama-nama Allah. Itu ada 99 tuh. Di dalam kita misalnya belajar satu-satu, misalnya dari asma Allah, nama-nama Allah itu Ar-Rahman, Allah itu penyayang, Ar-Rahim dan seterusnya, sampai terakhir itu wasilah atau perantara untuk kita mengenal Allah SWT, zat Allah. Nanti dalam sebuah doa, Rasulullah itu pernah berdoa begini, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, nama yang engkau sebutkan, engkau namai dirimu, zatmu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran. Au allamtahu ala ahli min khalqik, atau nama-nama yang khusus engkau ajarkan kepada makhlukmu. Jadi berdasarkan hadis ini, doa ini, kata para ulama, ada nama-nama Allah SWT yang hanya dikhususkan kepada makhluk saja, beberapa makhluk, hamba-hamba Allah SWT. Misalnya Rasulullah SAW nanti dalam hadis yang menjelaskan saat nanti hari kiamat, ketika orang semua lagi cari syafaat, Rasulullah datang kemudian sujud lama di hadapan Allah SWT lalu meminta. Sebagian para ulama mengatakan bahwa salah satunya Rasulullah meminta kepada Allah dengan nama yang tadi disebutkan dalam doa tadi. Jadi nama yang Allah SWT hanya khususkan mengajarkan kepada salah satu dari makhluknya, dari hamba-hambanya. Aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang Allah SWT simpan di ilmu ghaibnya, di mana tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Rasulullah minta antaja'alil Qur'an rabi'a qulubina, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai musim semi di hati, layaknya musim semi di hati kami dan seterusnya. Jadi kita fokus pada penjelasan tadi bahwa rupanya asma atau nama-nama Allah SWT itu tidak ada batasnya. Kali terlalu banyak. Hanya saja yang dijelaskan dalam Al-Quran itu ada 99. Nanti sebagian ulama bahkan ketika mereka menjelaskan tentang asma Allah, mereka bilang ada nama-nama Allah yang lain, sifat-sifat lainnya kalau digabungkan itu hampir bisa 1000 lebih. Jadi hampir sekitar 1000 lebih. Jadi intinya kita cari yang jelas, bahwa yang kita lihat yang jelas yaitu 99 nama itu, nama Allah SWT yang kalau dia ketemu Al-Quran biasanya di sebelahnya itu Asmaul Husna itu kalau kita pelajari satu persatu, itu dengan sendirinya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Rahim? Pengasih, penyayang. Nanti perlu akan dijelaskan. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah SWT kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kafiruhum
yang mukminuhum wa kafiruhum, yang mukmin, yang kafir, yang fajir, seluruhnya itu masuk ke Rahman. Ar-Rahim, ya Rahim itu khusus buat orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Bukan bil mu'minina rahima. Allah SWT dengan orang mukmin itu sangat rahim. Nanti kita akan dapatkan satu persatu sifat Allah, nama-nama Allah itu kita dapatkan bahwa Allah begitu. Misalnya Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan. Oh, rupanya Allah menghidupkan begini. Al-Mumit, yang mematikan. Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Kemudian Al-Mudhil, yang menghinakan, dan seterusnya. Al-Mustajib, yang menerima doa. An-Nafi, yang memberikan manfaat, dan seterusnya. Jadi 99 nama itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, sesekali ketong duduk, lalu kemudian ketong baca akan nama satu persatu. Setelah itu nama satu persatu itu coba ketong dalamnya akan pun makna. Saya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Coba ketong dalami bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ketong. Sebagai ini saja ya bisa dibilang agak stimulus lah buat ketong. Coba bayangkan ketong ini satu hari ini ketong pun dosa ini, subhanallah. Ya mudah-mudahan saja ketong semua bersih lah. Tapi kan semungkin. Jadi ketong dosa begini banyak, tapi nikmat Allah itu putus-putus. Jadi Allah lebih sayang kepada ketong itu dibandingkan dari ayah dan ibu ketong. Hanya saja ketong masih merasakan. Saat ketong mentadaburi asma Allah, nama-nama Allah itu, baru ketong akan rasakan betapa Allah ini sangat maha untuk segala-galanya. Jadi mengenal Allah SWT melalui asmaul husna itu. Nanti tambah lagi tentang sifat Allah. Yang nanti kita sering lihat nanti ada 20 sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, dan seterusnya itu ada 20 sifat yang dia wajib ada pada Allah SWT, dan ada juga yang mustahil itu lawan dari itu. Misalnya wujud. Itu sifat wajib yang ada pada Allah. Ada. Gak mungkin. Kalau yang sifat mustahil itu yang ada. Qidam, baqa, Allah itu berdiri sendiri. Butuh siapapun untuk berdiri sendiri. Jadi kalau lawannya mustahil adalah Allah butuh sesuatu. Nah ini sifat 20 ini yang ketong kecil-kecil ketong hafal akan tuh. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, sampai seterusnya. Jadi 20 ini adalah 20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib ketong imani. Jadi Allah misalnya di 20 sifat itu Allah melihat. Ketong mesti imani bahwa Allah itu melihat. Nanti kaitannya tadi yang kita bilang ini. Yang sebelumnya tadi, apakah melihat Allah itu sama dengan ketong? Ketong bilang tadi kembali lagi ke sifat yang sebelumnya, mukhalafatun lil hawadisi. Allah itu tidak sama dengan apapun di muka bumi ini. Jadi kalau Allah melihat, manusia melihat, yang sama itu cuma bahasanya saja. Tapi dari sisi dia substansinya, melihat Allah SWT itu berbeda dengan melihat hamba. Jadi dia standar itu adalah apa saja yang ketong pikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala dalam ketong pikiran, maka Allah berbeda dengan ketong bayangkan tuh. Allah Maha mendengar. Bagaimana Allah mendengar itu? Allah pun tadi ada waliyadzubillah. Yang sama itu cuma lafaznya saja yang sama. Allah dengar, ketong dengar, tapi dia pun substansinya itu berbeda pendengaran ketong dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran manusia ini ada dia punya batas. Oh kalau dalam segini kayak Bapak Ibu dong yang lagi dengerin di HP nih. Kalau berapa meter lewat dari HP sudah mendengar. Tapi Allah SWT tidak tersekat oleh yang kayak begini. Kemudian sifat yang lain dari kudrat, Allah mampu buat apa saja yang Allah mau, iradat, Allah punya keinginan dan seterusnya. Ilmun hayyan, Allah itu punya ilmu yang sangat-sangat luas yang ketemu. Jadi manusia punya ilmu, Allah punya ilmu, tapi ilmu antara ilmu dengan Allah punya ilmu yang sama itu cuma dari sisi namanya, tapi dari sisi substansinya ilmu Allah SWT berbeda dengan ilmu hambanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ketong mesti imani akal. Ini memang kalau mau dijabarkan ini Bapak Ibu,
Ini kotong cukup dengan 3 pertemuan. Karena banyak sekali dia cabang-cabang. Cuma beta bicara yang akan umum saja. Jadi kalau kotong mau imani tentang ilahiyat ini Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kotong melihat tentang nama-nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Coba kotong dalami atau kotong rasakan yang sebagaimana kotong di kotong kehidupan lah. Bagaimana Allah berikan kotong rezeki yang kotong cari-cari akan dia terdatang. Tapi pas saat di mana kotong lagi sudah selesai kotong pengusaha, kotong kira ada datang rezeki, tiba-tiba rezeki itu datang. Kayak dalam Al-Qur'an Allah bilang, "Oh yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah kasih rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Kotong bisa pahami 99 nama itu yang kemudian membuat kotong tuh menjadi tenang tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari al-ilahiyah. Berikutnya beta bahas yang bagian terakhir itu tentang tadi yang beta bilang. Ada ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang kalau kotong dengar, kotong lihat dari akang redaksi saja teksnya secara tekstual, itu orang bisa berpikir bahwa Allah itu layaknya makhluk. Kayak tadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua makhluk jagat alam raya ini akan hancur kecuali wajah Allah. Di surat Al-Fatih lagi, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi saat bai'at Ridwan, saat mereka bai'at Rasulullah SAW, Allah bilang tangan Allah itu di atas mereka. Jadi maksud dari tangan kemudian istiwa